kalau undang-undangnya galak bukan main ya. Ya. Semua mau dipenjara gitu ya. Tetapi penegakan hukumnya tidak ada. Contoh satu hal terkait karhutlah, ya karhutlah. Itu kemarin mungkin kita sudah mendengar dan mengikuti banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang membakar lahan dan sudah dipidana, didenda, ya sudah inkrah ke Mahkamah Agung, sudah putus. Mungkin nilainya itu total 200 triliun lebih. Dan Bapak di Jambi merasakan betul namanya karhut ini ya Pak. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada. Contoh nih, ada pelaku usaha industri, ya, dia tinggal mengajukan aja ke pusat, keluar izinnya dari pusat, tinggal mengurus yang lain-lain. Tetapi tidak ada alat untuk memantau di mana sih kamu ini bangunnya. Apakah lokasi sana lokasi kampung atau ada rumah sakit dan lain sebagainya. Tidak ada instrumen yang mengawasin itu. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita sangat beruntung menghadirkan narasumber Bapak Syarif Fasa. Ya. Beliau dulu pernah dipercaya rakyat menjadi wali kota Jambi 2 periode, lanjut ke Senayan. Dan duduk di komisi yang sangat krusial. Ini ada yang bilang orang yang duduk di komisi 12 ini adalah orang-orang pilihan, kata orang sebagian, ya kan? Karena ini menyangkut energi lingkungan hidup, investasi. Iya kan? Nasib bangsa ini terkait hajat hidup orang banyak. Betul. Apalagi belakangan ini kan Pak Syarif Fasa kan mencuat hilirisasi. Seperti apa hilirisasi dalam bentuk pemikiran Bapak? Kita akan iris tipis-tipis dulu. Katanya hilirisasi ini kan bisa membuka lapangan kerja, menaikkan pendapatan atau seperti apa, itu satu. Yang kedua nanti lingkungan hidup juga Bapak iris tipis-tipis. Kemandirian juga. Kemandirian semua nanti investasi, semua akan kita iris-iris yang menjadi pusat perhatian Bapak, program kerja Bapak di Komisi 12 ini. Silakan iris tipis-tipis Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dahulu, saya Haji Syarif Fasa, anggota DPR RI Komisi 12 di fraksi Partai Nasdem, dan sebelum saya dipercayakan menjadi anggota DPR RI, saya adalah mantan eksekutif, yaitu wali kota Jambi selama 2 periode. Kedudukan saya di Senayan ini di Komisi 12 memang sangat pas ya, sangat pas. Salah satunya dengan kondisi dapil saya, yaitu dapil Provinsi Jambi yang memang energinya berlimpah ya, baik itu energi fosil, energi terbarukan, kemudian juga sumber energi diesel juga ada di sana. Dan untuk itu banyak hal yang akan kami lakukan dan yang telah kami lakukan juga pada saat rapat dengar pendapat dengan mitra kami, karena Komisi 12 itu mitranya yang pertama adalah Kementerian ISDM, ya, Pak Bahlil, kemudian Kementerian Investasi Pak Rosan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kemudian ada juga BPH Migas yang mengatur terkait dengan kuota BBM subsidi dan BBM penugasan, solar dan pertalite. Kemudian ada SKK Migas terkait dengan K3S, ya. Kemudian juga ini terkait dengan program Presiden Kemandirian Energi, yaitu menaikkan lifting kita dari 650.000 per day menjadi 1 juta per day. Astacita ya. Betul, menarik ya, Astacita. Kemudian juga di bawah mitra kami juga ada Badan Informasi Geospasial terkait dengan pemetaan wilayah kita semua dengan kebijakan One Map Policy, satu peta. Jadi tidak ada lagi ego sektor kementerian lembaga yang memiliki peta ini dan lain sebagainya. Kemudian juga Badan Pengawas Tenaga Nuklir ada juga di kami. Nah, Komisi 12 sudah melaksanakan beberapa RDP dengan masing-masing mitra, dan di sana banyak hal yang kami kupas ya, terkait salah satunya adalah program
Bapak Presiden terkait dengan hilirisasi, kemudian kemandirian energi yang tentunya itu domainnya banyak di Komisi 12. Dan di situ mencuat juga masalah hilirisasi, baik itu di Kementerian ISDM yang sangat banyak sekali. Karena kita ketahui ini, kita Indonesia ini sangat kaya sekali dengan hasil tambang, mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Tetapi dalam bentuk bahan mentah. Dalam bentuk bahan mentah, belum bahan jadi. Nah, inilah program Presiden bagaimana menjadikan barang mentah ini kita tidak hanya mengekspor yang mentah, tapi juga kita mengekspor yang jadi nanti. Minimal menutupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini selama ini menjadi pangsa pasar. Menjadi pasar bagi negara-negara besar seperti China, Taiwan, ya, kemudian juga Eropa, Amerika, itu jadi pangsa pasarnya kita. Nah, sekarang kita mau jadi pemain. Kita ciptakan hilirisasi baik itu di bidang energi, misalnya minyak, kemudian fosil, energi fosil, kemudian juga UMKM, industri lain dan sebagainya. Karena contoh misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit kita ini terbesar di dunia, nomor 1 ya, menurut catatan laporan Menteri Investasi. Tapi permasalahannya kita hanya mengekspor CPO. Tapi turunan kelapa sawit itu sangat sedikit hilirisasinya, sehingga kita pernah paceklik minyak goreng waktu itu. Ya, padahal stok kita banyak, tapi diekspor. Nah, ini yang perlu ada penajaman lagi. Ini adalah salah satu program Presiden ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kemandirian energi. Ini yang sangat pelik sekali. Negara kita sepertinya saya katakan tidak terjebak, tapi bakal terjebak dalam kebijakan-kebijakan internasional yang dikenal dengan climate change, ya. Contoh misalnya rumah kaca, isu-isu rumah kaca, ya, karena kita udah ikut ke protokol Kyoto dan juga COP29 ya, yang meminimalisir bahan-bahan bakar yang pembangkit yang menggunakan baik itu fosil maupun hal-hal yang mencemari lingkungan. Nah, padahal Indonesia ini cadangan batu baranya salah satu yang terbesar di dunia. Ya, di dunia. Tapi sebentar lagi Indonesia dipaksa tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil, diminimalisir, tidak boleh bangun PLTU lagi. Harus energi baru dan terbarukan. Nah, jangan sampai nanti kita Indonesia ini ke depan seperti ayam mati di lumbung beras. Mati di lumbung padi, bukan beras, padi ya. Ayam nunggu beras tapi nggak bisa diolah, padinya berlimpah, tapi nggak bisa dijadikan padi karena ada aturan-aturan. Ini bakal seperti itu. Karena kalau kita memaksakan energi baru terbarukan perlu dana dan perlu waktu yang sangat panjang. Nah, solusinya apa? Nuklir. Tetapi kita masih alergi dengan radiasi nuklir dan lain yang belum pernah kita lakukan, belum pernah kita coba, udah pada ketakutan semua. Ya, nah, ini yang mungkin nanti akan disinkronisasi dan kita memberikan pendapat-pendapat kita kepada kementerian terkait bagaimana memanfaatkan energi yang berlimpah ini. Ya, itu. Mungkin itu yang iris tipis-tipis tadi ya. Silakan selanjutnya. Oke. Tapi soal ini Pak, hilirisasi ini kan juga ada kontroversinya juga dalam ini pencermatan Pak Saripasa gimana Pak? Saya rasa hilirisasi ini sangat baik sekali ya. Tetapi harus dibuatkan role modelnya seperti apa dan harus disiapkan investornya siapa, pemainnya siapa. Kalau memang pemain besar tidak bisa masuk ke salah satu provinsi atau kabupaten yang berlimpah bahan bakunya dikarenakan mungkin kalau saya mengolah di sini siapa yang belanja suplainya kemana ya. Nah, ini mungkin perlu dibuat apakah BUMD jadi BUMD yang dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi. Jadi Indonesia sentris betul kita ini. Indonesia sentris. Iya, jangan investasi besar-besaran di sini terus. Misalnya nih ya, di Pulau Sumatera terkenal dengan kelapa sawit, kemudian karet. Buat aja BUMD pengelolaan turunan CVO itu menjadi hilirisasi apakah minyak goreng atau sabun. Ada 100 turunan. Ratusan turunan iya, kan? buat itu. Karet kita yang paling unggul di dunia.
ya. Tetapi saat ini hilang karena kalah dengan Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Kenapa tidak dibuat BUMD yang katakanlah yang mengelola turunan karet, misalnya jadi bahan sendal jepit, semua pakai karet semua ya. Di Jambi contohnya ada yang terbaik itu ada 2 produk, kayu manis dan pinang, itu di dunia satu-satunya di Jambi itu ya. Kayu manis Jambi itu sudah beredar di seluruh Eropa, Amerika. Tetapi orang tidak mengenal itu dari Indonesia, tidak mengenalnya adalah dari India. India mengambilnya ke Jambi, bahan baku tadi. India tidak menanam kayu manis, tapi ngambil di Jambi. Tapi dia olah ini menjadi bubuk, serbuk dan lain sebagainya, menjadi bahan-bahan yang lain, kosmetik dan lain sebagainya, dijual lah atas nama India. Kita belum ada hilirisasi di situ. Pinang kita yang terbesar di dunia. Ya, pinang kita itu berasal dari Jambi, suplai yang terbesar. Tetapi pinang itu ternyata harganya sangat rendah. Kenapa? Bibit-bibit pinang yang terbaik ini ditanam oleh Sri Lanka dan India. Ya, sekarang India mendahulukan produksi panen pinang dia. Pinang kita tetap diambil, tapi diputarkan dulu ke Iran sana. Habis dari Iran kemana lagi? Baru masuk ke Sri Lanka, masuk ke India. Sehingga ongkosnya sudah terlalu mahal. Ya. Harga jualnya tetap sehingga petani kita dipres, petani pinang. Dan kita belum ada investasi hilirisasi terkait pinang. Mau jadikan apa sih pinang ini? Oke. Ya, Jadi itu kekalahan kita di situ aja. Pak, ini kan kalau kita mengandalkan APBN, APBD, saya rasa kan nggak mungkin kita bisa memacu ekonomi. Mau nggak mau harus masuk investasi. Betul. Dengan adanya hilirisasi yang tadi Bapak iris tipis-tipis tadi, itu kan bisa merangsang membuka lapangan kerja dengan adanya investasi-investasi tadi kan gitu Pak. Nah itu gimana Bapak agar ini yang menarik nih Pak untuk dalam hal terkait lapangan kerja loh Pak. Gerbong kita ini gerbong besar Indonesia ini ya. Muatannya penuh, berbagai macam muatan, berpotensi semua. Tetapi kita ini kadang-kala terkendala oleh aturan, terkendala dengan ego sektor lembaga-lembaga ini. Contoh nih, di Jambi itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, ada yang investasinya 2,3 T, ada yang sekian ratus miliar. Tetapi tidak berjalan. Satu, ada yang belum mendapatkan penugasan dari PLN. Kenapa? PLN monopoli. Oh, nggak dibeli hasilnya gitu. Jadi terkendala penugasan itu sampai saat ini mandek. Ya. Kemudian ada lagi investasi 2,3 triliun panas bumi juga. Tetapi masuk di lingkungan Taman Hutan Nasional. Taman Hutan Nasional ini dilihat boleh, dipegang jangan, apalagi dimasukin. Ya padahal yang melihat setiap kali rakyat, masyarakat di lingkungan sana hanya boleh menonton, tidak bisa dimanfaatkan. Padahal Undang-Undang 45 ya, pasal 33 kalau tidak salah itu menyebutkan tanah, hajat hidup orang banyak, laut, udara itu dimiliki negara tapi untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Tapi ini tidak berlaku ya. Saya katakan, kenapa kalau memang itu panas bumi, kenapa tidak kita manfaatkan panas bumi ini? Ya, kita buat aturan bahwa tidak komersial, masyarakat umum tidak boleh masuk, hanya yang boleh ini kegiatan mengeksploitasi panas bumi ini untuk menjadi energi. Nah, kenapa saya bilang yang tidak boleh dirubah itu kitab suci. Ya, kalau aturan itu boleh dirubah kok. Ya betul. Ya, saya rasa Kementerian Kehutanan pun nggak masalah sepanjang itu. Saya pernah ketemu salah satu Menteri Kehutanan waktu saya menjadi wali kota, dia bilang tidak apa-apa kakak. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, sampaikan kepada kami. Kami akan buat aturannya seperti apa sehingga itu tidak dieksploitasi untuk umum. Kalau itu kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita buatkan aturannya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah makanya kami sampaikan kepada Menteri Investasi terkait juga SKK Migas juga, karena dia terkendala terkait dengan masalah masalah eksplorasi dan sebagainya. Sampaikan kepada kami, kita akan panggil kementerian terkait nanti. Kalau nggak untung untuk sinkronisasi. Kalau nggak untung sampai kapan dia besoknya? Masa saya katakan tadi. Contoh misalnya, batu bara kita ini salah satu yang terbesar di dunia, ya. Tapi sekarang PLTU tidak boleh bangun lagi, sehingga kita minim energi. Ya, kita melihat China, China itu dia tidak mau tahu urusan mau
protokol Kyoto dan lain sebagainya, dia jalan terus energi dia pakai batu bara. Tetapi dia ratifikasi, dia modernisasi pembangkit ini. Pencemaran dia minimalisir. Ya, mungkin cerobong dia buat tinggi, kemudian yang dikeluarkan juga bukan CO2 yang beracun, tetapi sudah difilterisasi dan lain sebagainya. Sambil mereka mempersiapkan EBT, energi baru terbarukan. Nah, sekarang mereka mengatakan China, dia katakan dia tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga uap di luar negeri, tetapi maksimalkan yang di dalam dahulu. Tapi dia mungkin 5 tahun ke depan dia sudah siap dengan EBT-nya, maka dia kurangin PLTU dia. Nah, kita ini terjebak. Betul, Pak. Ini bidang Bapak ini kan berkelindan semua, Pak. Tadi eksploitasi mineral tadi berkaitan dengan lingkungan hidup juga. Bapak lihat banjir kemarin itu ngeri loh, Pak. Kalau Bapak lihat di media mainstream maupun medsos, itu kan akibat pengelolaan lingkungan kita juga yang tidak tepat. Nah, soal lingkungan hidup ini juga nggak kalah penting juga, Pak. Polusi, ada juga katanya mau jual karbon, mau jual seperti apa. Ini coba soal lingkungan dulu, Pak. Setelah tadi mineralnya, supaya tetap lingkungan juga kondusif. Kita ini kalau undang-undangnya galak bukan main ya. Ya, semua mau dipenjara gitu ya. Tetapi penegakan hukumnya tidak ada. Contoh satu hal terkait karhutla, ya karhutla. Itu kemarin mungkin kita sudah mendengar dan mengikuti banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang membakar lahan dan sudah dipidana, didenda, ya sudah inkrah ke Mahkamah Agung, sudah putus, mungkin nilainya itu total 200 triliun lebih. Dan Bapak di Jambi merasakan betul namanya karhutla ini, Pak. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penagihan itu, pemaksaan itu belum ada. Itu salah satu, ya. Kalau kita mau tegak aturan. Kedua, dalam hal eksplorasi itu ada reklamasi dan lain sebagainya, ada biayanya. Nah, karena saya baru masuk di Komisi 12 ini, itu jadi pertanyaan kami terus. Uang-uang yang dana-dana yang dijaminkan itu kemana? Apakah uangnya sudah mumpuni misalnya nih, sesuai dengan nilai yang dia rusak di lingkungan ini dengan uang yang dia jaminkan untuk memperbaiki? Pertanyaannya, uang kita ini biasanya kalau sudah menjadi PNBP, keluarnya sulit. Karena terlalu banyak birokrasinya, keluarnya itu untuk sebagai teks kepada siapa, misalnya instansi atau misalnya pelaku usaha, itu agak sulit. Ya, itu yang saya katakan tadi, perlu ada penegasan bagaimana terkait dengan lingkungan ini, teksnya bagaimana, kemudian rewardnya seperti apa, punishmentnya seperti apa. Nah, ya kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena dia berencana membuat satu Dirjen lagi, Dirjen Gakum. Nah, kami katakan Dirjen Gakum ini beranggotakan nanti ada KPK, ada polisi, TNI, jaksa, ya kemudian praktisi. Nah, yang mengawasi mereka siapa? Katakan ya. Nah, paling tidak kami bisa mengawasi pekerjaan mereka ini nanti sesuai dengan bidang kami di pengawasan nanti. Nah, itu salah satu terkait dengan lingkungan hidup yang memang contoh juga misalnya ada peti, di tempat peti ini di tempat kami itu sangat banyak sekali. Ada satu kabupaten peti emas itu mungkin sepertiga penduduknya itu pemain peti semua. Tetapi masyarakat tidak merasakan manfaat dari kayanya wilayah ini dengan emas. Yang dapat itu adalah pelaku-pelaku usaha besar, yaitu bukan orang kampung di sana, pendatang dari provinsi lain. Nah, ini kami akan dorong Ditjen Minerba untuk mempermudah izin penambangan rakyat. Sehingga masyarakat, rakyat boleh nambang, tapi dengan aturan mungkin ya. Satu, tidak boleh menggunakan alat berat, karena itu merusak lingkungan. Tidak boleh menggunakan merkur. Nah, kalau mengelola siapa? Yang mengelola nanti adalah BUMD kabupaten kota atau desa, menggunakan dana desa itu melalui BUMDes. Nah, kalau sudah dikelola oleh koperasi emas-emas ini, boleh siapkan tempatnya untuk mengelola ini menjadi barang jadi. Ya, yang tentunya nanti akan dikawal oleh Dinas Lingkungan Hidup masing-masing, sehingga penggunaan bahan kimia juga tidak dialirkan ke sungai, tapi ada kolam limbahnya nanti. Nah, itu yang akan sekarang ini kami godok dengan revisi-revisi, ada revisi panja minerba, panja listrik, panja lingkungan hidup. Itu akan kami dorong untuk merevisi aturan-aturan ini.
Oke, itu satu lagi Pak. Ini tipis-tipis terakhir dulu tadi, energi sudah, Ya. Lingkungan sudah, investasi terakhir nih Pak. Karena ini semua ruhnya malah di sini semua. Motornya gimana Pak? Nggak mungkin APBD kan nggak mungkin Pak. Ini cukup untuk ini semua. Saya sampaikan karena saya adalah pelaku ya, bukan pelaku usaha tapi pelaku dan saksi kebijakan pemerintah yang dampaknya ke tingkat pemerintah daerah. Ya. Saya 10 tahun mengalami ada satu masa yang bahwa kami harus mempermudah perizinan dan lain sebagainya. Sudah kami lakukan semua, ya. Sampai di tempat saya itu saya berikan hadiah, saya pasang banner besar-besar. Siapa yang bisa menangkap calo, kemudian kalau ada staf kami yang melakukan transaksi, maka saya berikan hadiah 1 juta. Satu kasus dan izinnya saya gratiskan. Sehingga tidak ada lagi yang melakukan hal itu ya. Nah, setelah itu kami melakukan sistem online. Semua daerah melakukan online. Membatasi personilnya bertemu dengan pelaku usaha lewat online. Kemudian kami berlomba-lomba membuat mall pelayanan publik. Yang tujuannya pelayanan itu satu atap saja. Tidak usah ke kantor ini, ke kantor yang itu yang menimbulkan ada konspirasi nantinya. Tanda kutip memanjakan investor. Tanda kutip. Memanjakan investor di mall pelayanan publik, satu atap semua dimanjakan. Tetapi pemerintah pusat dengan sistem yang baru ada namanya OSS, ya, semua mendaftar pelaku usaha itu di pusat. Nah, oke, bagi daerah tidak masalah, itu mempermudah, tapi tidak ada filternya. Contoh nih, ada pelaku usaha industri, ya, dia tinggal mengajukan aja ke pusat, keluar izinnya dari pusat, tinggal mengurus yang lain-lain. Tapi tidak ada alat untuk memantau di mana sih kamu ini bangunnya. Apakah lokasi sana lokasi kampung atau ada rumah sakit dan lain sebagainya. Tidak ada instrumen yang mengawasi itu. Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengawasi, tapi izin sudah dikeluarkan. Kemudian pemerintah daerah tidak diberikan dana untuk mengawasi ini. Dimintakan pemerintah daerah menganggarkan dana untuk mengawasi ini. DPR nggak mau lagi ngasih dana, ngapain katanya? Toh izinnya bukan di kita, di pusat. Ini yang saya sampaikan kepada menteri. Berikan sedikit, pulihkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengalokasikan tempat-tempat ini. Oh ini jangan, ini pemukiman. Oh ini jangan, ini wilayah misalnya ada rumah sakit. Oh industri di sana. Kembalikan kewenangan yang itu minimal. Ya. Nah kalau tidak ada kewenangan, bagaimana kami mengawasi? Contoh misalnya, tidak diperbolehkan lagi ada registrasi tahunan. Padahal registrasi tahunan itu adalah instrumen pemerintah daerah untuk memantau kegiatan ini masih hidup atau tidak, masih berjalan dengan benar atau tidak. Tapi tidak boleh lagi dihapuskan. Nah ini kelemahan investasi kita ya. Itu dari sisi aturan yang itu terlalu membuka peluang selebar, sehingga kita tidak tahu pengusaha ini hitam, putih atau abu-abu. Apakah dia mau merampok atau dia mau apa, nggak tahu kita. Yang kedua adalah investasi hilirisasi, ya. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua itu kaya semua. Kaya dengan hasil tambang, kaya dengan hasil perkebunan, lain sebagainya. Tapi permasalahannya barang ini diekspor bahan baku semua. Tidak ada yang ditinggalkan untuk dikelola. Misalnya bahan baku, boleh dong bahan baku ekspor, silakan aja. 60%, 40% tinggalkan. Dikelola hilirisasi menjadi turunan-turunan yang memang itu digunakan untuk masyarakat. Sehingga harganya pun bisa disetting lebih murah dari harga pasaran. Itu yang kita inginkan. Jadi saya minta kepada Menteri Investasi, Anda itu mendata kebutuhan daerah itu apa, investor di bidang apa. Misalnya Jambi butuhnya investor hilirisasi di bidang perkebunan, ya, tanaman keras, kemudian hilirisasi di bidang gas, ya, karena situ banyak gas, batu bara dan lain sebagainya. Mungkin nanti di Kalimantan butuh hilirisasi apa? Iya. Kalau nelayan jangan dikasih pacul ya, Pak. Iya. Jangan dikasih pacul. Kalau orang butuh sendok jangan dikasih pacul. Iya. Betul. Yang datang juga bingung, kami juga bingung gini. Mau apa dia ini gini? Akhirnya bentrok. Nah seperti itu. Oke.
Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Saripasa, anggota Komisi 12 dari fraksi Nasdem Dapil Jambi. Sampai bertemu kembali.